Cinta malam ini dengan saya Lex The Praxis. Nah, sekarang kita mau bahas tentang cara agar mudah jadian tanpa ditolak. Kertas, siapin ballpoint atau pensil atau spidol berwarna Anda, karena ini isinya adalah pelajaran. Ini bukan kata-kata motivasi, bukan juga ceramah, bukan juga cerita-cerita inspirasional. No. Ini adalah pelajaran yang harus dicatat. Persis ketika Anda waktu dulu masih kuliah atau masih SMA. Kalau misalnya Anda cuma dengar sambil lalu doang, ya ini akan masuk di kepala Anda, tapi ketika Anda tidur malam ini, besok pagi cuma tersisa 10% doang. 90%-nya hilang. Saya tahu dari mana? Ya karena memang saya begitu dulu, ya kan. Kalau saya cuma nyimak gitu aja, yang nempel cuma 10%, 90%-nya hilang. Plus itu juga sudah ada dalam beberapa studi. Nggak persis 10% sih, tapi kurang lebih seperti itulah. 9 hilang, 1 nempel. Jadi rugi banget. Waktu Anda yang Anda habiskan selama 1 jam ke depan ini hilang sia-sia karena yang nempel cuma 1 item doang. Sisanya lupa. Jadi siapkan kertas sama bolpen untuk belajar pelajaran hari ini. Nah, hari ini adalah cara mudah jadian tanpa ditolak. Ini topik yang kita senang banget bahas. Saya senang banget bahas karena kebanyakan orang itu punya mindset yang keliru kalau soal PDKT. Mereka pikir PDKT itu adalah momen untuk bersusah payah, ya, momen untuk bekerja keras gitu. Padahal tidak gitu loh. Kalau misalnya mindsetnya udah keliru, jalannya juga pasti keliru, akibatnya hasilnya juga akan keliru. Ya, jadi yang membuat PDKT-nya Anda itu jadi sulit, jadi berat dan segala macam karena Anda punya mindset yang keliru pada saat memulai PDKT. Mindset apa aja yang keliru? Sebelum saya kasih tahu yang benar apa, saya mesti kasih tahu dulu yang keliru. Nah, yang di kanan ini nggak usah dicatat sebenarnya. Ya, yang dicatat adalah yang keluar dari mulut saya, bukan yang muncul di sebelah kanan ini. Karena penjelasannya yang keluar dari saya, bukan yang muncul di kanan saya. Oke? Nah, ini beberapa mindset yang keliru ketika orang lagi PDKT. By the way, ini bukan cuma Anda saja, saya juga begitu. Dulu ketika saya ingin mendekati seseorang, saya punya mindset keliru itu. Mindset yang pertama adalah, saya berusaha menyenangkan orang yang saya dekati. Saya berusaha bikin dia happy. Saya berusaha bikin dia ngerasa, spesial. Ya. Kalau saya berusaha untuk nyenengin dia, bahagiain dia pada saat PDKT, jadi susah jadi berat. Kenapa? Karena saya harus mikir apa yang dia suka, gitu loh. Seleranya apa, terus juga pemikiran dia apa. Jadi saya berusaha menyocokkan, menyesuaikan diri saya sama dia. Makanya PDKT jadi susah, jadi berat, gitu loh. Kenapa? Karena berusaha nyamain. Yo, jujur, berapa banyak dari Anda yang pada saat ingin mendekati seseorang, Anda berusaha nyamain sama dia. Jadi sebenarnya nyamainnya nggak salah, tapi karena seringkali Anda nyamain sama orang yang nggak suka disama-samain, itu poin yang nomor B, ya. Jadi sebenarnya dia nggak tertarik, atau Anda bukan seleranya dia. Anda sama-samain, jadi susah, jadi capek, jadi sia-sia. Ya, ini yang ngebuat makin susah ditolak, makin susah untuk jadiannya. Jadi ada banyak orang pikir kayak gini nih ya, ini adalah kalimat yang salah, ini adalah racun, ini mindset yang keliru. Mindsetnya ngomong kayak gini, cinta adalah pengorbanan. Jadi pada saat PDKT, kita wajib bersedia susah payah berkorban demi sang calon idaman. Ini keliru, makanya saya punya joke, punya meme istilahnya nih, saya bikin ini bukan logika, bikin logila. Jadi kalau misalnya Anda percaya akan kalimat ini, ya, ini bukan kalimat yang logis, ya, ini bukan kalimat yang, ini kalimat yang logis sih. Cuman, ini bukan logika yang sehat. Karena kalau misalnya Anda percaya seperti dan Anda lakukan ini, Anda akan jadi gila, beneran. Karena pada saat lagi PDKT itu nggak ada pengorbanannya, tidak ada. Tidak ada pengorbanan. Pada saat kita udah jalanin hubungan, oke lah, kita memang perlu ada bagian-bagian yang kita berkorban, kita mengalah, kita berusaha menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Kita berusaha cari tahu apa yang menyenangkan untuk dia. Yes, kalau sudah dalam hubungan. Pada saat lagi PDKT, jangan lakukan itu. Ya, belum waktunya. Dan itu akan bikin PDKT susah dan menyakitkan nanti. Ya, jadi ini keliru. Kekeliruan berikutnya adalah pada saat kita lagi deketin seseorang, biasanya kita berusaha bikin dia jadi merasa spesial. Ya, ini nih yang tadi saya udah sempat sebut nih. Kita berusaha bikin dia merasa, dia tuh misalnya perempuan nih, kita buat dia merasa perempuan yang paling hebat lah, kita bilang dia yang paling pintar lah, dia yang paling paling membuat
dunia terpesona lah, membuat dunia ini berhenti lah, kayak lagunya si Bruno Mars pada saat, ya. Jadi kita berusaha bikin dia merasa spesial. Nah, itu yang keliru. Kelirunya di mana? Idealnya, ya, mindset yang tepat adalah kitanya merasa diri kita spesial, kita merasa diri kita hebat, dan kita undang orang masuk ke dalam hidup kita supaya dia ikutan merasa spesial sama kita. Bukannya kita sibuk bikin dia merasa spesial, ya. Semakin kita berusaha kasih uang, beliin ini, beliin itu, anterin apa, anterin itu, semakin nunjukin kalau sebenarnya kita nggak keren gitu loh. Kalau kita tahu kita keren, kita tuh nggak perlu ngasih macam-macam, kita nggak perlu sampai menyumbangkan segala macam uang dan tenaga dan waktu buat si gebetan itu. Ya, kalau kita tahu kita keren. Contoh misalnya kayak James Bond lah gitu. James Bond pada lagi deketin seseorang, dia kan nggak akan gila-gila traktiran ini dan segala. Enggak, dia tahu dirinya keren. Dia cuma ngajak ngobrol doang, ngajak ngobrol, canda, terus paling ngajak kencan. Yuk, dinner. Udah, gitu doang. Dia nggak beli ini itu, no. Karena James Bond tahu dirinya keren. Nah, analogi James Bond itu yang harusnya terjadi pada saat PDKT. Pada saat Anda tahu Anda keren, Anda spesial, Anda nggak perlu tuh berusaha menyenangkan orang lain. Karena harusnya yang senang dia kan harusnya dia yang senang karena ketemu sama gue. Harusnya dia yang senang karena punya kesempatan ngobrol sama gue. Itu tuh mindset yang sehat pada saat lagi PDKT. Jadi nggak berusaha nyenengin dia, ya kan? Dan juga nggak berusaha memaksakan ketertarikan. Ini yang sering terjadi nih, misalnya laki-laki ya pengen deketin perempuan, ceweknya itu diajak ngobrol nggak bisa, nggak mau, ya. Misalnya satu kantor gitu, diajak ngobrol, diajak makan siang bareng nggak mau, nolak. Diajak pulang bareng nggak mau, dipaksa, dipepet terus. Kalau pakai istilah bahasa cowok-cowok ya, dipepet terus. Nah, itu namanya bukan pendekatan. Itu namanya pengejaran ya. Tolong dimunculin Yor gambarnya. Itu bukan pendekatan, bukan PDKT, pengejaran. Semakin kita mengejar seseorang, biasa orangnya apa? Ya bakal lari. Sama kayak misalnya Anda anjing mengejar seseorang, yang Anda kejar bakal kemana? Ya makin cepet lari dia akan makin kabur. Itu sebabnya kalau kita memaksakan sesuatu, kita berusaha kayak, ayolah mau sama aku, gue beliin ini kok, gue buktiin, gue hebat, gue tulus, gue murni, gue apa, segala macam. Semakin Anda berusaha maksa, semakin orang yang di sana tuh merasa terganggu. Kalau di kelas cinta, nggak gitu. Kita nggak melakukan yang namanya pengejaran, PGJR itu. Kita melakukan namanya pendekatan. Pendekatan itu apa? PDKT itu apa? Tenang, nanti akan saya bahas di chapter yang kedua, 3, dan 4. Malam ini kita sampai 4 chapternya, ya. Jadi, itu yang ngebuat PDKT jadi susah. Karena Anda berusaha ngejar-kejar, Anda ngos-ngosan, capek gitu, mikir apa lagi. Dan ntar yang di sana semakin Anda kejar, semakin terganggu, semakin annoyed, semakin gak suka, semakin sebel, dan usaha Anda sia-sia. Terus yang terakhir, bikin Anda ditolak adalah karena Anda nembak. Ya, karena Anda menembak. Buat Anda yang bukan dari Jakarta atau mungkin nggak familiar dengan istilah di orang-orang di Jakarta, nembak ya. Saya juga nggak tahu siapa yang pertama kali keluarin kata nembak. Nembak itu seringkali diterjemahkan sebagai menyatakan perasaan dan minta jadian. Ya. Jadi itu kayak satu paket tuh, bilang aku suka kamu, terus sekaligus nanya boleh nggak aku jadi pacarnya kamu. Jadi istilahnya kayak propose kalau bahasa Inggris. Cuman kalau propose kan bentuknya lamaran, melamar untuk menikah. Aku ingin menikahi kamu. Kamu bersedia nggak? Aku ingin menjadi suami kamu, aku ingin menjadi istri kamu. Kamu mau nggak? Kamu bersedia nggak? Itu proposal, ya kan? Tapi kalau misalnya PDKT biasa orang nembak di ujungnya. Dan lucunya orang nembak ini biasa di titik-titik ketika si gebetan yang kita deketin itu sudah renggang, sudah jauh, sudah menolak ini dan bukan nolak ya, sudah mempersulit ini dan itu, nggak mau ketemu, nggak mau apa, kalau ketemu juga cuek-cuekan, chatting nggak gimana, terus ditembak. Aku udah lama sebenarnya. Biasanya nembaknya juga pakai momen-momen spesial, entah itu ngambil tanggal atau ngambil di hari ulang tahun atau ngambil di hari-hari raya pokoknya diambil momen-momen spesial, nembak. Itu memperbesar kemungkinan ditolak. Kalau misalnya Anda menembak minta jadian di hari-hari spesial, kemungkinan besar ditolak. Saya pernah ngalamin dulu waktu high school, saya lupa kelas berapa ya. Jadi saya nembak seorang cewek
pada saat hari ulang tahunnya dia, gitu kan. Saya nembak. Waktu itu kan saya udah deket sama dia, saya pikir bakal diterima gitu kan, karena udah deket banget dan banyak orang juga kayaknya seneng ngelihat kita nempel berdua gitu kan. Semua orang kayak J Lex gitu kan. Sama ke dia juga J sama si Lex gitu. Terus saya nembak di hari ulang tahun, dan dia bilang, sorry aku cuma nggak kamu seperti kakak saja. So, bam gitu, di hari ulang tahun dia itu jadi hari perayaan penolakan saya. Kenapa ditolak? Karena nembak. Bukan berarti setiap nembak bakal ditolak, tapi biasanya penembakan itu lebih sering mengarah pada penolakan. Kalau di kelas cinta ada caranya jadian tanpa pakai tembak-tembakan, ada caranya. Gimana? Mudah-mudahan kita sempat waktunya untuk saya jelasin di ujung dari sini ya. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke. Nah, jadi ini adalah mindset yang keliru. Berusaha menyenangkan, ya berusaha bikin dia jadi bahagia, itu jadi satu. Terus memaksakan ketertarikan, dia udah nggak suka, dia udah nggak mau dipaksa. Tadi saya pakai contoh cowok pengen dapetin cewek. Ini banyak juga nih cewek-cewek yang berusaha dapetin cowok. Misalnya kayak sini cowok udah punya pacar, atau nih cowok sebenarnya nggak mau pacaran, dipaksa, dipepet terus sama ceweknya, ayolah. Bahkan kadang-kadang nungguin, gue tungguin tuh cowok, gue sabar nungguin dia saat ini masih belum bisa move on, dia saat ini masih sibuk sama kerjaannya katanya, dia saat ini masih pengen fokus sama studinya, dia masih kepikiran mantannya. Oke, gue sabar, gue tungguin. Nah, cewek biasa gitu tuh, cewek nggak agresif tapi tetap aja nungguin, maksain gitu loh, nggak mau deket sama yang lain, deketnya sama si satu orang gitu orang. Itu mindset keliru. Termasuk juga nembak itu nggak elegan lah, bukannya salah, cuman nggak elegan. Nah, itu adalah hal-hal yang bikin jadi susah jadiannya, karena mindsetnya udah keliru. Nah, saya mau nanya nih, sesi tanya jawab yang pertama. Ada berapa banyak dari teman-teman di sini yang PDKT-nya kemarin-kemarin kena sama poin A atau poin B atau poin C? Nah, Muhammad Syarul Ramadan, namanya bagus nih. Jadi coach, jangan ditembak, tapi buat dia kasih perlakuannya ke kita harus seperti orang pacaran. Secara otomatis sama-sama punya perasaan. Apakah tidak jadi friendzone? Pertanyaan dari Syarul. Enggak, kalau friendzone itu kan cuma temen aja. Sementara kalau misalnya kalau sudah pacaran, dia kan ngaku sama orang lain, ini punya gue gitu loh. Kalian sama-sama ngaku. Orang-orang juga tahu kalian pacaran. Cuman tidak ada tembak-tembakannya aja. Padahal sebenarnya boleh sih nembak, tapi nembaknya itu bukan minta izin kalau di kelas cinta. Kita pakai istilah namanya irresistible offer, ya, tawaran bukan permintaan. Oke, itu tuh ya, di kelas cinta kita sebutnya irresistible offer, penawaran yang sulit sekali untuk ditolak. Bukannya nggak bisa ditolak, sulit sekali untuk ditolak. Jadi kita bukannya meminta untuk jadian, tapi kita menawarkan sesuatu. Kalau dia nggak mau, sudah. Nah, ini saya nggak bisa jelasin karena panjang banget penjelasannya. Mudah-mudahan kita ada waktunya, ya, nanti kalau ada waktunya. Apakah di HS online training diajarin jadian tanpa nembak? Ada nggak ya? Ada. di HS online training ada, tapi nggak detail, ya. Tapi dikasih tahu langkahnya apa, bagaimana prosedurnya, dan apa yang dilakukan supaya bisa jadian dikasih tahu. Tapi memang nggak detail, saya akuin ya, nggak diajarin detail. Mau kalau di pengajaran detailnya ada di mana? Ada di dalam Secret of Jadian. Itu video lesson lengkap banget ngebahas tentang cara jadiannya. Nah, di sini detail dijelasinnya. Kalau di dalam HS online training cuman dikasih tahu beberapa langkahnya aja, step besarnya. Lakukan ini gitu. Ya, tapi step by step detail kecilnya itu nggak didetilin, adanya di dalam Secret of Jadian. Nah, video hari ini, ya, live hari ini, itu ngebahas secungkil materi dari Secret of Jadian. Jadi, Bima bisa praktekin pelajaran hari ini, bisa dipikir-pikir, kira-kira jadi jadiannya gimana ya, step by stepnya apa ya. Nah, hari ini saya bahas di video yang sekarang ini. Stay tune ya. PDKT yang menurut kita seperti apa sih skemanya, ya, pengertiannya, mindsetnya. Coba kita lihat, ini gambarnya seperti ini. Gambarnya sederhana banget ya, nggak aneh-aneh. Ini kayak 3 lingkaran yang ditumpuk menjadi satu.
Itu ditumpuk jadi satu, tengahnya itu PDKT. Artinya gabungan dari ketiga lingkaran itu adalah PDKT. Nah, di dalam PDKT terdiri dari 3 ide besar, 3 mindset besar pada saat lagi melakukan PDKT. Kalau misalnya Anda ingat kan, tadi yang mindset keliru di chapter yang pertama tadi, banyak orang PDKT itu berusaha menyenangkan. Coba Anda lihat di sini, adakah kata menyenangkan di dalam PDKT? Tidak ada. Adakah berusaha membahagiakan? Tidak ada. Adakah berusaha bikin dia jadi spesial atau merasa spesial? Tidak ada. Adakah nembak di sini? Tidak ada. Ya. Jadi itu hal-hal yang keliru. Adakah memberi hadiah? Coba kira-kira memberi hadiah masuk kemana kira-kira? Menawarkan atau menerawang atau melatih? Ada nggak? Mentraktir gitu? Memuji ada nggak? Ya ada sih, cuman nggak kelihatan di sini ya. Jadi pada saat lagi PDKT kita melakukan 3 ide ini. Dan ini akan saya breakdown secara satu persatu dalam 3 chapter ke depan. Kita ambil yang pertama ya. Chapter yang pertama, yang paling kiri, menawarkan dulu. PDKT itu menawarkan. Maksudnya apa? Pada saat kita tertarik sama seseorang, ya entah karena dia cakep, dia lucu, sesuai sama selera atau whatever gitu ya. Kita datang ke dia, kita mendekati ke dia untuk menawarkan sesuatu. Nah, sesuatu apa? Lihat poin B, sesuatu yang positif, sesuatu yang menyenangkan. Kalau misalnya kita bicara kita lagi di coffee shop gitu, atau di sebuah restoran, atau di sebuah acara festival, atau gathering, atau apa, terus kita ada yang lucu, kita samperin dia, akhirnya kita tawarkan topik yang menyenangkan. Misalnya kalau lagi di acara kawinan, kita lagi makan sushi di situ misalnya, kita bilang, hey, sushinya enak gak sih, seger gak sih ini? Gitu. Jadi kita buka sebuah topik yang relevan sama keadaan di situ, karena kita lagi di sushi bar, ya kita tanya, sushinya kayaknya enak nih, enak gak yang kamu makan itu? Jadi we offer her atau him something interesting, ucapan atau obrolan yang menyenangkan, positif kata kuncinya. Bisa juga kalau misalnya Anda sudah pernah ikut Hitman System online training atau pernah lihat video-video yang kita yang lain, pada saat lagi jalan-jalan misalnya entah di mall, coffee shop, ada orang lagi di sebelah kita lewat, terus dia kayaknya menarik, kita samperin dia terus kita bilang sama dia, hey, gue penasaran deh, menurut kamu cowok yang keren itu cowok yang anak sport atau anak art menurut kamu? Nah, kita datang ke dia, kita tawarkan sesuatu yang positif, bahan obrolan yang menarik, yang seru. Kita dekati dia, lalu kita tawarkan sesuatu, bahan obrolan. Biasa penawarannya apa? Bahan obrolan sih, gitu loh. Atau komentar positif, misalnya kita bicara di online sekarang, kayak di Tinder, ya, Instagram, atau online dating lainnya. Kita bisa komentari fotonya dia, misalnya ada foto di depan danau apalah gitu lah. Terus ditulis namanya, danau ini berusia sekian ratus tahun. Ya kita kasih komentar yang keren. Danau itu kelihatannya bagus deh, itu danau buatan atau danau asli ya. Jadi kita menawarkan sesuatu yang menyenangkan, walaupun itu menyenangkan bukan berarti kamu cantik ya, kamu hebat. No, jangan lakukan itu. Ya, kita nawarkan sesuatu yang bersahabat, friendly. Cuman komen, itu kayaknya danaunya menarik deh, itu danau buatan atau danau asli ya. Kalau misalnya dia fotonya lagi, lagi terjun payung misalnya ya, dia habis terjun payung, bilang temen, hey, sepertinya kamu orang yang pemberani deh, takut gak sih melakukan terjun payung seperti itu? Nah itu penawaran, kita membuka sesuatu yang menyenangkan, jangan sampai memuji ya, soalnya kalau kita dipuji berlebihan sama orang asing, itu nggak nyaman, itu nggak positif justru. Kalau belum apa-apa langsung dipuji, kamu cantik deh, hai cantik gitu loh, ganteng gitu. Kalau langsung kayak gitu di awal, itu nggak nyaman banget. Tapi kalau cuman kayak tadi, hasil pengamatan bentuknya, kamu sepertinya orang yang pemberani sekali, berani ngelakuin terjun payung kayak gitu. Aku aja nggak nih, ada takutnya nggak sih ngelakuin kayak gitu? Itu kan bukan pujian yang berlebihan, itu cuman commentary yang ada nilai komplimennya, pujiannya sedikit banget. Nah, dekati orangnya, buka topik seperti, jadi kita tawarkan kayak, hey, aku mau ngobrol sama kamu, hey, aku mau nanya soal ini, hey, menurut kamu ini apa? Nah, itulah PDKT. Laki-laki atau perempuan, kalau Anda suka seseorang, dekati dan tawarkan. Itu aja,
ya. Jadi nggak usah berusaha cari kata-kata magis, kata-kata ajaib dan segala. No, 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 no. Lakukan sesuatu yang sederhana, menyapa doang. Misalnya kalau Anda lagi di coffee shop gitu kan, di sebelah kayaknya lucu, lagi di coffee shop, Anda belum pesan apa-apa, lagi nungguin temen, tanya aja, sorry nanya, itu kopi yang itu enak gak sih? Karena dari tempat saya kelihatannya warnanya menarik dan belum pernah ngeliat tuh. Enak gak itu? Ya, jadi we offer him atau her a conversation yang menyenangkan, yang relevan banget. Jangan apa istilahnya? Jangan aku mau kenalan dong. No, don't do that gitu. Kalau Anda ngajak aku mau kenalan dong, nggak salah, tapi itu menegaskan atau mengingatkan dia bahwa kalian itu orang asing. You are strangers. Di Asia terutama kan kita dididik kayak hati-hatilah sama orang asing, bukan di Asia doang sih, di seluruh dunia sebenarnya. Cuman kita terdidik dari kecil untuk menutup diri sama orang asing, hati-hati sama orang asing. Jadi kalau bilang, kenalan dong, aku mau kenalan, itu bikin orang jadi kayak, aku nggak kenal dia, gitu. Ini orang asing, oh jangan-jangan ini bahaya. Jadi kalau Anda mulai dari situ, itu memulai dari negatif. Nggak selalu negatif ya, karena tergantung dari penampilan juga. Kalau misalnya Anda tersenyum, aku mau kenalan sama kamu, boleh nggak? Kalau kayak gitu ya positif juga. Cuman nggak banyak orang bisa setenang itu ngelakuinnya. Kecuali udah terbiasa, udah ratusan kali. Di Hitman System ya, di kelas yang buat laki-laki, kita ngajarin tuh gimana caranya ngelakuin kenalan kayak gitu. Bukan kenalan, hit namanya, nge-hit. Seperti itu ratusan kali. Supaya santai ngomongnya. Jadi boleh pakai kenalan kalau sudah terbiasa. Cuman kebanyakan orang kalau mau mukanya nggak friendly, nggak positif. Makanya tawarkan sesuatu yang positif dalam bentuk topik obrolan yang enak. Kalau orangnya nggak responsif, nggak nggak ngejawab, nggak asik, menutup diri, jawabnya pendek-pendek, nggak mau didekatin, nggak mau bales, then stop, do not continue, ya, jangan lanjut. Karena Anda kan sedang mendekati, Anda sedang menawarkan sesuatu. Hey, ini. Kalau dia tidak mau, apa istilahnya ya, menerima yang Anda beri itu, dia tidak membalas juga, berarti dia tidak mau membuka diri. Alasannya apa? Kita nggak tahu. Mungkin dia takut, mungkin dia tidak tertarik, karena dia lagi sibuk ngerjain ini dan itu. Mungkin Anda bukan seleranya dia, ya kan? Mungkin dia takut melihat Anda. Mungkin juga dia sudah punya pasangan. Jadi ada segudang alasan kenapa dia tidak mau menerima tawaran kita. Apapun itu nggak usah dicari. Kenapa dia nggak mau balas? Kenapa? Nggak usah dicari. Jangan dipepet lagi. Kalau kita udah ajak begini, kasih begini, sesuatu yang menyenangkan, kita friendly, bersahabat sama dia, dan dia nggak mau, ya sudah, mundur, menjauh gitu loh. Bilang, alright, thank you. Kalau misalnya ini di pertemuan bener sebelah-sebelahan. Tapi kalau misalnya di online, Anda udah manggil dia kayak ngeluarin DM gitu kan, private message atau direct message, Anda send sesuatu, dia nggak mau balas, ya sudah. Stop PDKT, move on. Tawarkan diri Anda ke tempat lain, ke orang lain. Jangan dipaksa, jangan dilanjutin. Kalau orangnya nggak tertarik, kalau orangnya tidak berselera, tidak menerima diri Anda, apapun alasannya ya sudah, bye. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa Anda bikin susah, Anda bikin berusaha, ya tadi saya bilang tuh, memaksakan ketertarikan. Ya, saya nggak suka makanan pedas. Saya nggak suka makanan pedas. Kalau paksa untuk makan pedas, bisa aja sih, tapi tetap aja awalnya nggak suka. Saya nggak doyan gitu loh. Jadi saya merasa dipaksa. Saya kalau ada orang harus makan pedas, oh jangan makan pedas dulu deh. Sepak bola itu aja deh. Saya nggak suka sepak bola. Ya, I don't like soccer. Kalau istilahnya bahasa Inggris soccer ya, bukan football. Jadi kalau misalnya dipaksa-paksa buat suka bola, saya jadi males. Tapi kalau bilang, Lex, yuk nonton bola yuk, ini ada liga apa, ada segala macam, nonton rame-rame, saya nggak mau. Apalagi kalau saya ditipu, yuk nongkrong yuk, terus tiba-tiba di sana jadi nongkrong bola. Saya berasa dimanipulasi, dipaksa untuk sampai suka bola. Itu nggak bagus. PDKT nggak boleh memaksa, nggak boleh mengejar-ngejar juga. Jadi ajak orang yang mau didekati, dekati orang yang mau,
ajak ngobrol orang yang merespon. Kalau dia nggak mau, lepaskan. Itu kunci pertama yang bikin PDKT jadi nggak susah. Karena kalau dari awal aja orangnya ribet, nanti kalau diterusin makin pusing. Ya, ini ada satu gambar nih. Ini udah pernah saya bahas di media sosial yang lain. Kalau Anda follow saya di semua media sosial, Anda mungkin pernah lihat gambar ini. Ya, gambar yang bakal muncul ini. Kita baca ya. Kalau di saat PDKT aja udah ribet-ribet, biasanya setelah pacaran atau married bakalan sering ribut-ribut. Ya, ini udah pernah saya bahas di media sosial yang lain. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu penjelasan panjangnya, bisa follow saya di semua media sosial saya, Facebook, Twitter, dan Instagram. Ya, nah jadi saya nggak jelasin ini. Ingat aja kata kuncinya. Kalau awal aja udah ribet, nanti belakangnya akan jadi sering ribut kalau udah jadian. Ini nih yang makanya saya nggak mau mendekati orang yang kalau diajak ngobrol aja dingin, jutek, jaim, suka ngilang, nggak ngebales atau ngebalesnya lama. Kalau diajak kencan, nolak, banyak alasan. Jadi orang-orang yang kayak gitu kalau saya tawarkan, yuk kita makan, yuk kita jalan, yuk kita lakuin ini, yuk kita ngobrol itu, yuk kita bahas ini. Kalau dia nggak mau, saya move on, saya lepaskan. Why? Karena saya tahu ada banyak orang lain yang bisa saya dekatin. Ya, prinsip ini penting, nomor mindsetnya. PDKT itu menawarkan sesuatu yang positif. Kalau dia nggak mau, sudah, bukan salahnya Anda. Orang Anda kasih hal positif kok. Ya, nggak usah dipaksa-paksa. Kalau orang nggak mau hal positif, bukan salahnya Anda, salahnya dia. Ya. Nah, kita stop di sini. Very change. Lex, kalau kita udah ada daya daya pikat. Gimana ya bikin daya lekatnya? Very change ini bahasanya bahasa udah sering belajar kelas cinta nih, daya pikat, daya lekat. Daya lekatnya itu ada di dalam Secret of Jadian, itu lewat investasi. Kita melekat sama seseorang kalau investasinya banyak. Kalau dia tidak berinvestasi sama diri kita, nanti kita bahas di sini ya, nggak bisa ngelekat. Dia cuman kayak terpikat aja. Dia cuman suka aja, nggak sampai nempel sama kita. Kita jadi nempel nih. Coba Anda ingat deh, masing-masing Anda ingat. Anda tuh nempel banget sama sesuatu, entah itu barang, atau piaraan, atau seseorang, itu pasti karena Anda udah ngasih banyak sama dia. Betul nggak? Jujur. Ngasih banyak sama sesuatu, entah itu binatang, atau Anda ngasih sesuatu ke benda mati juga. Misalnya Anda punya mobil ya, mobilnya Anda rawat, Anda beliin ini, beliin itu, Anda cuci terus-menerus, Anda kasih asuransi, pokoknya Anda rawat, kasih macam-macam, uang, tenaga, waktu, segala macam, pasti Anda jadi sayang banget sama tuh mobil, betul nggak? Nah, jadi Anda melekat dengan sesuatu karena Anda ngasih banyak. Gimana supaya seseorang melekat sama Anda? Jawabannya ya, bikin dia melakukan banyak hal untuk Anda. Chapter 1 tadi adalah mindset yang keliru tentang PDKT. Terus chapter 2 tadi adalah PDKT yang benar itu apa? PDKT isinya cuma menawarkan. Jadi cari orang yang mau didekatin, mau diajak ngobrol, buka topik yang menyenangkan, yang positif. Kalau misalnya dia responsif, lanjutkan. Kalau dia dingin, cuek, nggak ngebales atau balasnya asal-asalan, tinggalkan. Ya, jangan mau dekat sama orang yang awalnya ribet, supaya nanti kalau jadian nggak ribut-ribut. Nah, yang kedua ini, PDKT itu adalah proses menerawang itu, jujur saya jarang banget pakai kata menerawang dalam obrolan sehari-hari. Tapi artinya menerawang itu kayak berusaha kayak gini nih, kertasnya ya. Saat ini kertasnya ini nggak bisa diterawang. Cuman yang sebelah kanan ini nih ya, box warna putih ini cukup menerawang karena Anda bisa ngelihat tulisan tangan saya di belakangnya ya. Jadi istilahnya hampir-hampir transparan. Menerawang artinya melihat jauh, melihat tembus, berusaha mengecek, mengamati, mencermati, kayak ngelihat dalamnya seperti apa, rasanya seperti apa. Menerawang tuh kurang lebih seperti itu ya, saya lupa persis artinya menerawang itu seperti apa. Nah, dalam PDKT menerawang itu artinya apa? Kita tuh ngecek
sebenarnya si orang yang kita sukain itu sebagus yang kita pikir tadinya nggak sih, awalnya nggak sih, gitu loh. Karena misalnya saya tertarik dengan seorang perempuan namanya Rika, ya saya suka sama Rika. Saya lihat Rika kayaknya anaknya lucu, baik, suka ketawa. Jadi saya kan punya impresi, lucu, baik, suka ketawa. Nah, jadi saya ajak PDKT yang langkah pertama tadi kan berusaha menawarkan. Jadi saya deketin sama dia, "Hey Rik, kayaknya lu anak graphic design ya? Karena dari penampilan lo kayaknya lo cukup kreatif deh." Terus dia jawabnya anggap aja baik, dia jawab, "Enggak, aku bukan anak graphic design, aku anak desain interior sih, agak-agak mirip." Oh, berarti dia kan responsif nih. Saya ajak topik, dia juga ngejawab. Terus saya ajak ketemu, ntar weekend ini coba makan di sini yuk. Lo kan di daerah Grandville kan, gue juga dekat sama Grandville nih, kita cobain makan itu yuk. Terus dia mau nih. Pada saat dia mau, saya ngecek apakah dia memang baik, memang pinter, dan suka ketawa seperti yang saya pikir sebelumnya. Saya ngecek, nih orang seperti impresi saya apa enggak? Nih orang kalau saya lagi ngobrol sama dia, gampang apa enggak? Atau susah? Siapa tahu setelah ketemu, pada saat lagi kencan, ternyata dia pendiam. Ternyata dia enggak, saya pikir dia bawel, suka ketawa-ketawa. Tapi pas lagi duduk ya, pas lagi di coffee shop gitu, pas lagi kencan, ternyata dia orangnya jaim, dingin, cuek. Mau sih, dia diajak kencan mau, diajak chatting mau, dia responsif. Tapi pada saat kencan sama saya lihat kok dia orangnya pendiam, dia pasif. Pada saat saya coba ajak ngobrol soal beberapa topik-topik yang saya suka, dia kayaknya nggak bisa nyambung, ya. Saya pakai kata compatibility itu, nggak nyambung. Misalnya saya kan suka tentang masalah pengembangan diri, psikologi, dan sejenisnya. Saya buka topik tentang kayak gitu sama dia. Terus dia nggak bisa nyambung, dia cuman gitu-gitu aja. Dia nggak bisa membantah, dia tidak bisa mengkonfirmasi, dia tidak bisa punya pendapat-pendapat yang seru, dia nggak bisa bikin saya ketawa juga, ya kan? Dia nggak bisa buka topik, tapi dia mau, dia datang pas saat lagi kencan, dia datang gitu kan. Terus nggak fun gitu loh, chemistry-nya nggak ada. Karena pada saat lagi kencan atau misalnya lagi chatting, saya mulu yang harus mikir. Saya udah mikir topik yang seru, terus dia jawab, tapi jawaban dia kalau kita lagi berkencannya atau lagi ngobrol, itu sama kayak lagi main bulu tangkis sebenarnya ya, atau pingpong atau apa. Berusaha bukannya matiin lawan. Kita kalau lagi main sama temen, sama beneran temen ya, bukan bertanding ya. Pada saat kita lagi main bulu tangkis atau pingpong dan segala macam, kita kan berusaha selama mungkin. Kalau lama tuh seru, tang 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 tang, bukan perang ya, main bulu tangkis atau tenis lah. Kalau bisa lama tuh seru banget, enak gitu loh. Pokoknya jangan sampai bolanya drop. Nah, itu analogi saya kalau lagi berkencan atau lagi chatting. Kalau saya udah buat topik, dia berusaha sedemikian rupa nggak supaya topiknya nggak drop. Atau kalau misalnya saya tanya, lo suka martabak manis atau martabak asin gitu loh? Martabak asin, martabak telur. Terus dia bilangnya telur, dia cuma jawab gitu dong, telur, titik. Nah itu namanya bikin drop tuh. Itu namanya bikin drop, chemistry-nya hilang gitu loh. Karena saya mesti kayak, dia cuma jawab doang, dia nggak nanya balik, dia nggak nanya kenapa, dia nggak ngasih tahu, oh enak yang manis tuh di sini, lo pernah makan ini nggak? Dia nggak berusaha bikin bola yang saya lambungkan untuk melambung kembali. Nanggap ya? Dia nggak berusaha bikin bolanya seperti itu. Nah, ini yang saya maksud menerawang, ngecek gitu, lihat personality-nya, lihat obrolannya, lihat orangnya, enak nggak ngobrolnya. Nanggap maksud saya? PDKT tuh gitu. Jadi pada saat saya lagi berkencan atau pada saat lagi chatting, saya tuh nggak berusaha nyenengin dia, enggak. Saya justru lagi ngecek gitu loh. Gue suka ngomong tentang A, B, C, D, E. Dia bisa nyambung nggak? Dia kalau gue ketawa cerita hal ini, karena ini cerita seru banget buat gue dan menurut gue ini seru banget. Terus dia kayaknya biasa aja, kan berarti nggak asik, chemistry-nya nggak dapet. Saya nggak fun gitu loh. Misalnya saya baru saja mendapatkan sebuah prestasi atau berhasil sukses ngelakuin sesuatu lah, misalnya di kantor kayak di mana kayak. Terus saya cerita sama dia, tau nggak, kemarin gue berhasil ngelakuin kayak gini-gini loh. Wah itu susah banget ngelakuinnya, parah. Tapi akhirnya gue berhasil, gue nggak nyangka. Saya cerita kayak gitu kan.
Akhirnya dia, oh gitu ya, ya bagus sih, cuma gitu doang. Nah, kalau kayak gitu tuh, kan berarti, aduh, kok nggak kayak first impression gue ya? Gue pikir dia orangnya enak, gue pikir dia orangnya asik, gue pikir dia orangnya menyenangkan. Ternyata enggak. Aduh. Nah, ya jadi ini proses ini nih. Pada saat lagi PDKT tuh kita ngecek nih orang connect nggak sama kita, mudah nggak sama kita, nyambung nggak sama kita. Cara paling gampang sebenarnya ngelakuin hal-hal yang kita happy. Ini persis kebalikan sama kebanyakan orang. Orang kan berusaha PDKT ngelakuin apa yang dia suka. Kalau saya ngelakuin apa yang saya suka, saya akan ajak dia ke restoran yang saya suka, ngelakuin permainan yang saya suka, atau film yang saya suka, terus juga ke tempat-tempat activity yang saya suka. Semuanya yang saya suka. Bukannya berusaha pergi ke tempat makan yang dia suka, yang sesuai sama selera dia. No, yang saya suka. Karena apa? Karena saya mau lihat dia bisa nyambung nggak sama yang saya suka. Kalau dia tidak menghormati, menghargai, menyukai, dan bahagia sama hal-hal yang saya suka, ya saya nggak mau sama dia. Ngapain? Nangkap ya? Itu sehat. Kita terawang, kita lihat. Jadi makanya pada saat lagi PDKT itu isinya happy-happy. Lakuin yang bikin siapa happy? Bikin dia happy? No. Bikin kita happy. Kita lihat, pada saat kita happy, dia bisa ikutan happy sama kita apa enggak? Dia mau kerja sama kita apa enggak? Ngikutin happy-nya kita. Ya, itu tuh harusnya pada saat lagi PDKT. Nih, ya. Lupakan kalimat yang kedua, paragraf keduanya lupakan, kita nggak bahas itu ya. Yang pertamanya aja, PDKT itu cuman pergaulan untuk mengenal atau mengecek chemistry, nggak ada elemen serius-seriusnya. Jadi kita nggak berusaha serius pada saat lagi PDKT, justru pengen bercanda, kita pengen asik-asik ketawa-ketawa. Supaya kita bisa ketawa-ketawa, kita harus ngelakuin apa yang enak bagi kita, bukan enak bagi dia, ya. Jadi kita tawarkan sesuatu yang membahagiakan kita. Karena saya suka makan Asian food, ya. Jadi kalau misalnya kencan, pasti saya ngajaknya makanan-makanan Asia. Saya nggak ngajak ke makanan-makanan yang Western food gitu. Tapi saya paling sukanya noodles. Jadi pasti saya akan bawanya ke tempat makan mie. Bukan ke yang dia suka. Misalnya dia sukanya steak gitu. Saya suka steak juga. Tapi kan saya pengen ngecek dia cocok nggak chemistry-nya sama saya. Kalau saya bawa dia ke dalam dunianya saya, cocok nggak nih, gitu loh. Enak nggak? Dia bisa happy nggak nikmatin apa yang gue nikmatin? Jadi nggak untuk serius kayak pengen berusaha nunjukin sama dia gue tulus, gue baik, gue bertanggung jawab, gue punya visi ke depan. No, justru terbalik. Justru gue pengen ngecek, lo bisa asik sama gue nggak? Lo bisa santai sama gue? Kalau nggak bisa, gue nggak mau sama lo. Itu gambar yang pertama. Yang gambar kedua, soal masalah kerjasama. Sama seperti fase pacaran dan pernikahan, PDKT itu perlu kerjasama dari kedua belah pihak. Jadi, maksudnya apa sih kerjasama dalam kedua pihak? Pada saat saya lagi mau ngelakuin hal-hal yang saya suka, dia mau ikutan nggak? Nanti juga tergantian, kalau dia lagi ngelakuin apa yang dia suka, saya akan nunjukkan, otomatis lah gini loh, nih ya. Dia suka ngelakuin apa yang dia suka, misalnya dia suka makan martabak dan segala macam. Kalau dia ngajak saya makan martabak, walaupun saya nggak suka martabak, karena saya suka sama dia, ya saya pasti mau. Ya nggak sih? Nah, terbalik nih. Saya mau cek nih. Saya kan sukanya makan noodles. Jadi saya ajak dia ke tempat saya. Mau nggak dia? Kalau dia mau, ya berarti dia suka. Berarti cocok, sama-sama kerjasama. Saya bisa ngikutin apa yang dia suka, ya, dan dia juga bisa ngikutin apa yang saya suka. Itu tuh penting banget. Harus sama-sama ada kecocokan gitu loh. Saya mau ke sana, dia mau ke sini. Jadi bukan saya yang ke sana mulu. Nanggap ya? Itu penting banget. Kita terawang, kita lihat ada kerjasama nggak antara kedua belah pihak. Terus poin yang C ini adalah bandingkan sama opsi lain. Pada saat saya dekat sama si Rika ini, of course saya juga harus dekat sama Linda, ya, sama Rina, sama yang lainnya, beberapa yang lainnya. Harus dekat sama yang, supaya apa? Supaya saya bisa tahu mana yang paling bagus. Karena belum tentu Rika yang paling bagus. Masuk akal nggak, teman-teman? Nggak bisa tuh dari awal udah langsung serius mau menikahi, mau macari, nggak bisa. Kita harus cari yang terbaik. Jadi harus dibandingkan sama opsi yang lain. Makanya si Rika ini, istilahnya ini raportnya Rika ya.
Rika ini. Jadi penilaian saya ke Rika, saya bandingkan sama si Linda, sama si Rina, sama si Ani, dan yang lain-lainnya. Saya bandingkan. Untuk mendapat yang terbaik, saya harus ngumpulin banyak yang baik kan? Nah ini nih prinsipnya. Menerawang. Febiana Niadai, namanya lucu juga nih. Coach, kalau memang pada dasarnya dia dingin cuek, seperti positif apapun yang kita tawarkan, dia bakal menerima itu atau enggak sih? Ya saya nggak tahu sayang. Saya nggak tahu. Dan saya nggak peduli gitu loh. Pokoknya kalau saya tawarkan dia dingin, cuek, positif, dingin, cuek, ya, saya anggap dia nggak tertarik. Alasannya apa? Bodoh. Gitu loh. Apakah dia di dalam hati diam-diam dia juga menerima dan menyukainya dan bersyukur? Bodoh. Pokoknya di luar dia tampilannya dingin dan cuek. Saya nggak tertarik sama orang yang tidak menghargai hal positif yang saya berikan. Jadi kalau dia tidak bisa menghargai ini, saya juga tidak menghargai Anda dalam hidupnya saya. Jadi saya tidak mau mengundang Anda masuk dalam hidupnya saya. Boro-boro jadi pacar, jadi teman aja males. Itu prinsip saya. Kenapa saya berani kayak gitu? Ya kenapa Anda juga sebaiknya berani kayak gitu? Karena itu adalah prinsip orang yang punya nilai. Anda punya harga diri, Anda punya batas. Ya. Jadi Anda nggak mau terima orang yang tidak bisa menghargai pemberian Anda. Atau kebaikan Anda, atau kepositifan Anda. Kalau dia nggak nganggap itu penting, ya buat apa Anda anggap dia penting? Ya Anda nggak musuhin dia, ya. Anda nggak membenci dan berusaha merusak hidupnya, enggak. Cuman Anda nggak perlu deket lah. Orang nggak menikmati apa yang gue nikmati, gitu loh. Ibaratnya saya suka makan mie, ya kan suka banget makan mie, bisa tiap hari makan mie. Kalau dia nggak bisa makan mie, ya udah kita nggak usah bareng gitu loh. Kita nggak perlu sering-sering keluar, karena gue kalau keluar pasti ke tempat mie mulu. Jadi kalau lu nggak bisa mie, ya udah nggak apa-apa, nggak usah sedekat itu kita gitu loh. Asal kenal aja, ya. Itu prinsipnya tuh. Ini dia. Kita masuk chapter yang terakhir. Chapter pertama. Mindset-mindset yang keliru tentang PDKT yang bikin PDKT itu jadi susah jalan ataupun susah jadian. Terus saya kasih tahu mindset yang tepat itu apa atau mindset yang sehat. Yang pertama PDKT itu menawarkan, lalu yang kedua PDKT itu menerawang, yang ketiga ini adalah PDKT itu melatih. Nah, menawarkan dan menerawang itu easy ya. Menawarkan dan menerawang itu lumayan easy sebenarnya, walaupun kalau nggak tahu caranya susah, tapi sebenarnya relatively easy. Yang agak rumit dibandingkan kedua sebelumnya adalah yang ini, ya, melatih. Bahasa Inggrisnya training atau coaching lah istilahnya. Kita berusaha melatih, memandu seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, maksudnya apa? Seseorang itu kan satu, dia sudah responsif sama kita. Kita buka topik, kita ajak keluar, dia mau. Ya kan, berarti dia sudah tertarik. Terus juga dia pada saat kita ajak ngobrol dan segala macam ternyata cocok. Dia suka apa yang kita suka. Dia juga menimpali apa yang kita omongin. Dia bisa bikin apapun yang kita bahas jadi makin rame dan panjang. Oh, berarti bagus dong. Hasil terawangannya, oh berarti oke. Berarti kita harus kobarkan, ya kita harus bikin dia makin tertarik. Jadi ketertarikan dia itu harus kita kipas istilahnya. Nah, inilah yang nomor 3 ini. Ya, dengan cara apa kita latih dia? Ingat prinsipnya kalau di kelas cinta adalah hasil investasi. Seseorang melekat karena dia banyak memberikan. Ya, kasih sayang. Yang kalau seseorang kasih, dia jadi sayang. Makanya istilahnya kasih sayang. Nah, gimana supaya ketertarikannya jadi meningkat dan dia makin melekat sama kita? Kita latih dia untuk memberi sama kita dengan cara minta. Kalau kita bicara dalam PDKT yang realnya, kita minta dia ngelakuin sesuatu buat kita minta dia membeli sesuatu, kita beri dia arahan ngelakuin sesuatu buat dia, nggak buat kita ya. Misalnya kita nyuruh dia ngelakuin, besok lo coba deh beli, misalnya sekarang kan lagi ini ya, lagi flu, corona dan kawan-kawannya kan ya. Jadi besok lo coba deh beli vitamin, misalnya kita sebut merek ya, vitamin merek Anu gitu loh. Lo coba minum itu, lo rasain perbedaannya pasti enak deh. Nah, itu kita sedang meminta dia melakukan sesuatu. Walaupun tidak ada untungnya buat kita nggak minta dibeliin vitamin itu, kita minta dia beli vitamin buat dia. Kita bilang sama dia, coba deh lo lakuin itu. Pada saat dia ngelakuin itu, walaupun dia tidak berinvestasi sama kita ya,
Dia nggak berinvestasi sama kita. Dia berinvestasi sama dirinya sendiri. Dia beli vitamin itu, terus dia cobain. Terus dia ngerasa, ih enak. Atau, ih kok gue ngerasa fit ya. Ih kok gue kayaknya nggak gampang lelah, gue nggak gampang capek. Dia pasti akan ngelapor sama kita. Ih bener tuh Lex, vitamin yang kemarin kamu bilang itu bikin aku jadi tambah fit, jadi tambah lebih sehat dan segala macem. Nah, dia kan jadi percaya, dia terlatih untuk dengerin omongannya saya. Dia terlatih untuk mengikuti instruksinya saya. Kalau saya udah pernah kasih satu instruksi, dia ikutin dan itu enak, kemungkinan besar dia akan ngikutin instruksi yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Anda ngerti polanya di sini? Ini saya bocorin nih, ya. Jadi kita kasih instruksi yang sederhana aja dulu. Misalnya, salah satu instruksi yang lain, investasinya ke diri saya. Ini contoh yang selalu saya pakai. Besok, misalnya namanya Rika kan, Rik besok aku mesti meeting pagi jam 9 udah nyampe di daerah Senayan, aku rumahnya di Jakarta Barat, biasa bangun jam 8, udah telat banget. Lo kan besok kerja pagi nih biasanya, tolong bangunin gue dong jam setengah 8, gue bangunnya jam 8 lewat, sementara jam 9 udah harus di Senayan. Tolong telepon, morning call gue ya, supaya gue bisa kebangun. Nah, itu kita meminta dia melakukan sesuatu, kita beri dia instruksi, dan apa yang dia lakukan itu untungnya buat kita. Ini yang ajukan investasi, permintaan investasi. Nah, kalau dia mau ngelakuin itu untungnya buat siapa? Untungnya buat kita, ya, bukan buat dia. Kalau cerita contoh yang pertama tadi, untungnya buat dia. Tapi sama-sama permintaan, kita harus meminta dia melakukan sesuatu. Entah itu untuk dia, atau untuk kita. Bagusnya sih untuk kita. Cuman kalau masih agak susah buat kita, lakukan untuk dia. Nih, buat Anda yang agak bingung, apalagi sih contoh lain yang melakukan investasi, tapi nggak ada untungnya buat kita, tapi itu instruksi buat dia, misalnya kayak, dia tinggalnya di daerah, terus kita lagi ngomong soal masalah mie, bla 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 bla, terus saya bilang sama dia, lo mesti cobain mie ini nih, mie acai nih, di Gang Anu, ya. Kita nggak ngajak dia pergi ke mie acai, nggak. Kita nggak minta dia beliin mie acai ke kita, nggak. Kita suruh dia, lo mesti cobain mie sana. Itu enaknya parah, gila. Kuahnya tuh bikin nagih banget. Lo mesti coba di sana, ntar abis lo coba, laporin sama gue. Rasanya kayak gimana. Kalau misalnya lo nggak suka sama mie yang di sana, potong leher gue, istilah bercandanya kayak gitu. Nah, itu contoh tuh, meminta dia melakukan sesuatu, bukan buat kita, buat dia. Kalau dia ngelakuin itu, enak atau nggak enak itu mie-nya, ya, itu lain cerita. Misalnya ternyata nggak sesuai sama selera dia, tapi dia ngelakuin. Pada saat dia ngelakuin apa yang dia minta, lebih besar kemungkinan dia mau ngelakuin permintaan yang kedua, ketiga, keempat, dan yang seterusnya. Ini prinsipnya nih. Makanya kita latih dia. Kita latih dia melakukan sesuatu untuk dirinya, atau melatih dia melakukan sesuatu untuk diri kita. Kalau dia melakukan apa yang kita minta itu, apa yang kita instruksikan itu, baik untuk diri dia atau untuk kita, dan dia lakukan dengan baik, kita berikan apresiasi, kita berikan pujian, kita berikan kayak, nah mantep, enak kan? Mie yang di situ mie aceh enak kan? Wah, lu makanya mesti dengerin omongan gue. Kalau lu dengerin pasti hidup lu bakalan tambah enak. Kita apresiasi. Kalau dia nelfon saya pagi-pagi supaya saya bangun, saya bilang sama dia, wah thank you banget, lu cewek yang paling peduli dan baik hati di dunia ini. Nah, ingat gak tadi di awal, jangan kasih kata-kata pujian yang spesial kalau belum kenal. Ya, Anda cantik banget, baik banget, pinter banget. No, tapi kalau abis dia ngelakuin sesuatu buat kita, boleh tuh ngomong kayak gitu tuh, kasih pujian yang kayak gitu. Tapi syaratnya setelah dia melakukan sesuatu yang kita minta. Lalu yang nomor C-nya, lakukan eskalasi. Eskalasi ini apa? Peningkatan, bahasa simple sehari-harinya peningkatan. Nah, ini yang saya nggak bisa jelasin panjang, karena ini ada di dalam Secret of Jadian. Kalau Anda pengen tahu step by step-nya, anak tangganya apa aja, eskalasinya apa aja, ya, lama-lama Anda akan meminta makin banyak, makin banyak, makin banyak. Dan Anda jangan lupa, dia juga akan meminta, ya, dia juga akan meminta. Dan saran saya, untuk beberapa permintaan Anda, permintaan dia, Anda ikutin juga, tapi jangan kebanyakan. Kalau dia minta 2, ya Anda kasih 2. Kalau dia minta lagi, Anda jangan langsung ngasih, gantian Anda yang minta. Ya, Anda yang minta. Nah, laki-laki pada saat lagi PDKT biasanya tuh nggak mau minta, mau ngasih mulu. Makanya PDKT-nya nggak jadi-jadi, nggak nyampe-nyampe, ketertarikannya nggak meningkat. Karena si cowoknya tuh ngasih mulu.
Ada banyak juga cewek kayak gitu tuh. Pengen deket sama seorang laki-laki, pengen jadian sama seorang laki-laki, tapi si ceweknya nggak minta, ngasih aja mulu. Kasih ini, kasih itu, ngasih ini, kasih itu. Akibatnya ketertarikan tuh cowok nggak meningkat. Ingat, ya, kalau kita kasih, kitanya yang sayang, dianya mah nggak sayang. Ya, eskalasi itu ada di mana dan apa aja? Ada di dalam Secret of Jadian yang videonya tadi sempat Anda tonton. Ada 9 anak tangganya, mulai dari pertama kali ngobrol sampai akhirnya jadian di atas sana. Ini cuman mindsetnya doang, ya, cuman mindsetnya doang. Jadi kita berusaha melatih dia untuk ngikut sebenarnya. Kita nggak berusaha menyenangkan dia, kita berusaha melatih dia ngikut. Orang yang kita jadikan pasangan adalah orang yang mau ngikut, mau nurut. Bukan karena dia apa istilahnya jadi pengikut kita, bukan. Tapi karena apa yang kita suka, dia juga suka. Ya, bukan karena dia sebenarnya nggak suka, tapi dia maksain diri untuk suka. Nah, itu namanya maksa. Makanya kita minta kecil-kecil. Kalau misalnya yang kecil-kecil dia mau, ya kita minta yang besar dia masih mau, ya berarti memang pada dasarnya kita punya banyak kecocokan, ada banyak compatibility, ada banyak chemistry-nya juga, ya, jadi bisa buat jadian. Ya, itu ada di dalam Secret of Jadian. Oke, nah coba kita lihat ada satu gambar terakhir. Nih ya, kita baca pelan-pelan ya. PDKT itu bagaikan berdansa. Kalau si dia tidak mau diajak, ya, tidak mau bergerak, tidak mau pegangan, ya udah kamu tinggalkan saja. Nggak perlu puter-puter otak meyakinkan ataupun memaksa. Itu masalah dia, bukan masalah kamu. Dekati orang lain yang tidak secupu atau seribet atau sebermasalah dia. Ya, jadi pada saat lagi PDKT, si gebetannya Anda itu, ya kan ada banyak ya, anggap mereka semua tuh kayak partner untuk dansa dan Anda sedang melatih dia untuk berdansa dengan Anda. Melatih untuk bergerak bersama, melatih untuk melakukan langkah-langkah tertentu bersama Anda. Kalau dia nggak mau, dia menolak permintaan Anda, arahan Anda, ajakan Anda, ya sudah, berarti emang nggak sama, berarti emang nggak cocok, jangan dipaksa. Tapi kalau diajak dansa, diajak ini Anda arahin begini, Anda arahin begitu, dia mau, kan enak. Ini makanya kalau di kelas cinta akhirnya tahu-tahu jadian aja, ya. Itu ada di dalam SOJ, dikasih tahu. Irresistible offer itu juga ada dibahas di dalam Secret of Jadian. Tahu-tahu jadian itu ngalir aja, nggak berasa tahu-tahu jadian. Ada status, ya, ada pengangkatan jadi pacar istilahnya, ada statusnya. Cuman mengalir aja gitu loh, nggak pakai susah, nggak pakai kerja keras, nggak pakai apa, enggak, santai selon aja gitu, tahu-tahu jadian. Naik tangganya nggak berasa dan dia menikmati banget. Oke, so PDKT itu sebenarnya mudah. Yang bikin susah itu karena Anda berusaha keras untuk membahagiakan dia, Anda berusaha meyakinkan dia, Anda berusaha memaksa dia, itu yang bikin susah. Udah Anda capek-capek ngelakuin itu semua, ditolak lagi kalau Anda nembak, ya. Jadi itu PDKT jadi berdarah-darah karena Anda menggunakan mindset yang keliru. Nih, mindset yang simple, asik, santai, elegan buat perempuan dilakukan, bagus, buat laki-laki juga bagus. Jadi enak banget. Anda udah bisa tinggal lakuin apapun yang saya bilang tadi. Kalau pengen tahu lebih banyak lagi, bisa nonton di KC Star atau langsung beli videonya Secret of Jadian. Saya sangat dorong Anda buat nonton ini sih, karena ini mind-blowing banget. Dan Anda setelah nonton pasti langsung gatel pengen praktekin. Dan untungnya melakukan prinsip ini, mindset ini adalah Anda nggak akan berlama-lama sama orang yang menyebalkan. Karena Anda ngerti, aku kan cari pasangan, bukan cari orang yang nyusahin hidup. Jadi kalau aku nyari pasangan, aku nyari orang yang memudahkan saya berjalan dan menikmati hidup. So, itu prinsipnya. Oke? So, sampai sini pelajaran hari ini, cara mudah jadian tanpa ditolak. Kalau Anda nanya, Lex, kalau udah ngelakuin ini semua dengan 9 anak tangga ketertarikan itu masih mungkin ditolak gak sih? Mungkin-mungkin aja, ya. Ini kan bukan jaminan. Tapi jadi lebih kecil. Lebih kecil sekali Anda ditolak, kemungkinan ditolaknya. Dan kalau Anda ditolak setelah melakukan ini semua, Anda sakitnya nggak parah, ruginya nggak banyak, karena Anda
nggak akan investasi di sini. Nangkap ya? Anda nggak capek, nggak baper, nggak ter-PHP-in. Nggak. Jadi nggak bakalan sakit dan meraung-raung dan bikin lagu. Nggak sampai situ. Pokoknya Anda aman. Paling cuma ngerasa, ya dia nggak mau. Ya udahlah, cari yang lain. Cuman sampai situ doang. Santai banget. Oke, so thank you for watching buat pelajaran hari ini. Saya penasaran pengen tahu apa sih yang Anda catat selama 1 jam lebih saya ngoceh ini. Jadi apa catatan ini tolong Anda foto ya. Terus Anda screenshot atau Anda post di Instastory, mention nama saya Lex The Praxis yang ada di situ ya kan. Terus mention kelascinta.com juga supaya nanti kita bisa repost ya. So sekali lagi thank you for watching, thank you buat semua pertanyaannya. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Kelascinta.com, love better and live better. Good night.